Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi saya tercinta kelas 5 SDN Wagi 2. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 katanya orang-orang di televisi sana COVID-19. Oke. Kita mulai pembelajarannya, tapi jangan lupa sebelum kalian mengikuti pembelajaran, presensi dulu, isi daftar hadir dulu. Hadirnya jangan lupa kalian menggunakan baju seragam yang berlaku saat ini. Hari ini kamu belajar hari apa, gitu ya, kamu isikan belajar. Bagaimana mengisikan presensi ada tadi di menu di beranda, ada daftar hadir, silahkan diisi di sana. Isikan nama, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa upload fotonya saat kamu belajar. Seperti itu pada saat kamu menghadap HP ini, menghadap monitor, kamu ambil gambarnya selfie, nanti yang dilihatkan agar kamu kelihatan benar-benar sedang belajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kamu membuka link video ini, jangan lupa kamu download dulu LKD. Apa sih LKD? Istilah baru ya dari saya. Kalau dulu kamu pernah menggunakan LKS, lembar kerja siswa, ini lagi lembar kerja digital. Kenapa harus menggunakan lembar kerja digital? Karena kamu tidak perlu menggunakan pulpen, menggunakan pensil, stipo, dan lain-lain. Cukup gunakan lembar kerja digitalmu dan gunakan mesin ketiknya. Mesin ketik komputernya. Itu ya. Untuk berikutnya perlu saya sampaikan, dengan menggunakan sistem daring ini, tahu daring kan? Dalam jaringan TIK, teknologi informasi komunikasi, syarat dengan penggunaan penuh, maksudnya syarat penuh dengan menggunakan perangkat yang disebut dengan komputer atau laptop. Saya bertanya, Pak, saya tidak punya laptop. Tidak apa-apa, pakai ini dulu aja, pakai ponsel dulu ya. Sedikit-sedikit nabung, nanti bisa diberikan laptop atau komputer ya. Tidak apa-apa. Yang menggunakan HP, jangan lupa kamu download dulu aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Download aplikasi, bukan Excel. Download aplikasi yang bernama Microsoft Word. Kalau Excel sudah kemarin di kelas yang kamu tinggalkan. Microsoft Word. Karena materinya pada saat ini adalah Microsoft Word. Kalau dari kelas 4 tadi ke bawah, Microsoft Excel. Microsoft Word ya. Download itu dulu di Play Store untuk nanti digunakan sebagai gantinya lembar kerja siswa. Makanya saya ganti namanya lembar kerja digital, LKD, lembar kerja digital. Oke ya, kita mulai pembelajarannya tentang Microsoft Word. Masih ingat apa yang dengan Microsoft Word? Masih ingat enggak? Yes, program aplikasi berbasis video yang berfungsi untuk mengolah kata. Masih ada cara membukanya, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Kemudian kamu perhatikan di dalam Microsoft Word itu ada tampilan-tampilannya, mulai ada tab home, tab insert, dan lain-lain. Coba kamu fokus dulu di tab home. Fokus di tab home, kemudian kamu perhatikan di situ ada grup. Di tab home ada grup. Apa saja, di antaranya adalah grup font, grup paragraf. Nah, kamu berarti di grup font dan grup paragraf dulu di situ. Ya, grup font dan grup paragraf. Kalau itu coba kamu sebutkan ikon-ikon yang ada di grup font dan grup paragraf itu, ikon-ikonnya apa saja. Ya, itu saja dulu. Ikonnya apa saja fungsinya. Untuk memudahkan akan saya bantu, kita masuk ke ruang sebelah ya, untuk melihat bersama-sama bagaimana sih Microsoft Word sambil mengingatkan. Oke ya, sudah siap? Oke, kita ke ruang sebelah untuk membuka Microsoft Word. Oke, check it out. Go. Untuk masuk pada program Microsoft Word, ada beberapa cara. Ada baiknya kita ulang lagi cara-cara membuka Microsoft Word. Pernah kita pelajari bahwa untuk membuka program Microsoft Word ada 3. Yang pertama bisa melalui Start Window,
kemudian dicari Microsoft Word. Biasanya kalau untuk Windows 8 ke atas, ikon-ikonnya akan berurutan sesuai dengan abjad huruf depannya Microsoft Word. Jadi Microsoft Word diawali dengan huruf W, berada di sini Microsoft Word, kita klik Microsoft Word, maka Microsoft Word akan terbuka dan kita akan dipilihkan beberapa tampilan atau template. Template adalah contoh dokumen yang siap pakai dan kita tinggal edit saja. Untuk sementara kita gunakan blank dokumen. Nah, ini cara untuk membuka Microsoft Word dengan cara yang pertama. Untuk keluar bisa kita gunakan close, tanda silang pojok kanan atas. Untuk yang kedua, kita gunakan dengan cara mencari ikon yang ada pada desktop. Apa itu desktop? Desktop adalah tampilan layar ketika komputer atau laptop dalam kondisi siap untuk dipakai. Microsoft Word ada di sini, kita bisa gunakan klik kanan, kemudian pilih open. Sama, kita ditayangkan beberapa template, kita tinggal pilih aja. Untuk sementara kita tetap pakai blank dokumen aja dulu. Nah, untuk menutup bisa kita masuk pada tab file atau menu file, pilih close. Untuk sementara yang tertutup adalah filenya, programnya masih terbuka, maka programnya harus kita tutup juga. Untuk cara yang ketiga, cara yang paling cepat dan paling efektif adalah menggunakan cara yang ketiga dengan menggunakan double klik ikon program. Ikon program yang ada di desktop. Kita klik ikon program, sama kita pilih blank dokumen, maka file akan terbuka. Untuk menutup bisa kita gunakan menekan tombol Alt F4, maka akan tertutup. Oke ya, kita mulai membuka program Microsoft Word. Kita gunakan aja cara yang paling cepat, yang paling simple dan paling singkat, yaitu menggunakan double klik ikon program yang ada pada layar monitor di desktop. Nah, kita pilih blank dokumen. Nah, di dalam tampilan Microsoft Word tentunya pernah dibuka beberapa saat ketika kita belajar bersama-sama di kelas. Tampilannya sama, kebetulan yang saya pakai adalah program Microsoft Word 2019. Tampilannya ada tab home, tab file, kemudian ada tab home, insert, kemudian desain, ada layout, sampai dengan ada help. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan belajar ikon-ikon yang ada pada tab home. Di tab home khusus pada grup font dan grup paragraf. Nah, untuk membantu mengenali ikon-ikon yang ada pada grup font dan grup paragraf, akan saya coba bantu untuk menelusuri nama-nama ikonnya. Untuk menentukan atau untuk mengetahui nama ikon, cukup arahkan mouse pada setiap ikon. Misalnya di sini tertulis font, artinya bahwa ini namanya adalah font, ikon font. Kemudian berikutnya lagi adalah font size, berarti namanya adalah font size. Dan juga di sini ada bold, adalah ikon bold. Kemudian di paragraf juga demikian. Di grup paragraf ada yang disebut dengan bullets. Kemudian ada numbering, ada lagi like left, ada center, ada like right. Nah, apa fungsi dari macam-macam ikon itu nanti? Itu adalah tugas kalian untuk nanti mencari. Namun ada bagian akan saya bantu dulu untuk bagaimana cara mendeskripsikan untuk mencari fungsi dan nama ikon pada grup font dan grup paragraf.
Oke, kita buat teks saja, judulnya adalah misalnya sambutan kepala sekolah. Enter. Kemudian alhamdulillah. Nah, kita sudah punya teks di sini. Nah, kita coba gunakan icon-icon yang ada pada grup font. Misalnya kita gunakan icon yang ada pada grup font, namanya adalah font. Untuk mengubah setiap data, setiap teks, kita lakukan pengeblokan terlebih dahulu. Apa fungsi blok ini adalah sebenarnya untuk menandai bahwa itulah yang nanti akan kita ubah, akan diadakan perubahan. Kita coba menggunakan icon font yang berada di grup font juga, misalnya awalnya adalah Calibri, kita ganti menjadi font misalnya Arial. Nah, ini sudah berubah. Kemudian juga ada di sini ada font size. Font size misalnya kita rubah dari 11 menjadi 20, jadinya seperti ini. Yang lain misalnya di sini ada font color. Apa sih fungsi font color? Pasti sudah tahu color berhubungan dengan warna. Misalnya kita rubah bentuknya menjadi warna merah. Kita buang bloknya. Nah, itu yang berhubungan dengan font. Untuk lain-lainnya nanti silahkan dicari sendiri sesuai dengan tugas nanti setelah pemaparan materi ini. Jadi nanti yang akan disilahkan kalian cari nama-nama icon yang ada di grup font. Kemudian lagi ada di grup paragraf. Apa sih fungsi grup paragraf? Yang pertama, saya awali dulu dari yang deretan icon di bawah. Misalnya ini. Like live. Ada keterangan dalam kurung Ctrl plus L. Artinya untuk like live bisa digunakan perintah tombol yang ada di keyboard Ctrl plus huruf L. Nah, untuk mempraktekkan ini, kita coba paragraf yang ada di teks ini. Kalau dilihat di sini bentuknya adalah yang sebelah kiri rata, sebelah kanan tidak rata. Berarti adalah like left, artinya adalah teks atau paragraf rata kiri. Kemudian kita coba mengubah menjadi bentuk menggunakan perintah center. Maka perintahnya atau teksnya akan berubah menjadi bentuk seperti pada contoh di layar. Dan kita ubah lagi menjadi bentuk misalnya like right. Nah, like right kalau kita lihat di sini sebelah kanan rata, sebelah kiri tidak rata. Artinya apa? Kalau dideskripsikan bahwa like right berfungsi untuk membuat paragraf rata kanan. Kemudian kalau di sini tadi ada kita ubah awalnya berasal dari like left, artinya bahwa fungsi like left adalah untuk mengatur teks rata kiri. Kemudian ini ada center. Center biasanya untuk judul. Itu adalah sambutan kepala sekolah kita sebagai judul, kita gunakan center. Berarti center fungsinya adalah untuk menengahkan teks. Kemudian ada lagi di sini ada justify. Justify kita buat paragraf yang sudah terdiri dari beberapa baris, misalnya ini dari like left rata kiri kita rubah menjadi justify. Di sini sebelah kiri rata, sebelah kanan juga rata. Berarti like atau justify fungsinya adalah untuk membuat paragraf rata kanan kiri. Dan lagi ada misalnya ada di sini ada bold, ada numbering. Nah, kalau kita coba, misalnya kita gunakan bold.
Kita pilih di sini kupu-kupu. Kita tekan tombol enter. Kemudian ada nama laba. Bentar. Berarti fungsinya apa? Ada tanda poin-poin ini adalah untuk memberikan tanda poin secara otomatis. Ada lagi yang menggunakan misalnya angka disebut dengan numbering. Muncul misalnya di sana ada angka 1 muncul. Kita gunakan misalnya teks nama buah-buahan, mangga, 2 jeruk, 3 misalnya limau sama jeruk sama, enter. Berarti di sini numbering berfungsi untuk membuat nomor secara otomatis atau untuk membuat penomoran secara otomatis menggunakan icon numbering. Oke, itu fungsi-fungsinya dan nama-namanya setiap icon yang ada di grup font. Yang saya berikan contoh untuk selanjutnya, silakan dideskripsikan sendiri dengan menggunakan kalimat dan susunan kata sendiri. Dan untuk mempraktekannya biar tahu lebih jelas dan langsung tahu hasilnya, silahkan dipraktekkan. Jadi coba di sini ada font. Mungkin di situ ada keterangannya di dalam bahasa Inggris. Font berbunyi atau berfungsi pick a new font for your text. Itu nggak usah diterjemahkan, tambah susah untuk mengartikannya. Ya lebih baik font fungsinya misalnya di sini kita rubah font menjadi Algerian misalnya. Berarti font berfungsi untuk memilih bentuk-bentuk karakter atau bentuk-bentuk huruf. Kemudian satu lagi saya contohkan untuk mengubah misalnya bold. Untuk apa bold? Nah, teksnya menjadi lebih tebal. Berarti bold fungsinya untuk mempertebal karakter. Kenapa saya gunakan kata-kata karakter? Karena karakter itu sudah mewakili dari huruf, angka, dan tanda baca. Oke, itu dulu. Silakan yang lain-lainnya deskripsikan, sebutkan namanya dan apa fungsi setiap masing-masing icon. Yes, sudah kita buka, sudah kita pelajari icon-iconnya, sudah kamu pelajari juga. Isikan di situ di lembar kerja digitalnya yang ada di grup font dan grup paragraf itu apa saja, kemudian kirimkan melalui lembar tugas. Nanti kamu boleh buka di menu tugas siapa yang ada di situ, kamu kerjakan, kirim tugasnya di situ. Ya, oke. Kalau sudah, yang ngirim tugasnya sama dengan kalau kamu mengirim absensi tadi. Absensi caranya sama. Upload foto, tapi kalau ini yang kamu upload adalah lembar kerja digital di menu tugas. Ya, oke, itu dulu. Kalau tidak jelas boleh kalian bertanya di grup saja, grup WA kelas 5 TIK. Ingat, jangan di percakapan pribadi, nanti kadang-kadang lama terbacanya dan lama untuk membalasnya, apalagi di grup aja kadang-kadang saya sering telat untuk membalas ya. Sebaiknya di grup aja untuk pertanyaan-pertanyaan, kesulitan silahkan ditanyakan di sana. Oke ya, sampai sini dulu pembelajaran Microsoft Word untuk saat ini. Gak usah banyak-banyak dulu. Kita sambung berikutnya. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, patuhi protokol kesehatan, penerapan standar protokol kesehatan untuk menuju tatanan kehidupan baru new normal. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck dan salam new normal.